Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor ataupun yang mewakili dan para narasumber serta para peserta webinar pada sore hari ini. Pada kesempatan yang baik sore hari ini, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan sedikit terkait dengan khususnya isolasi mandiri atau yang judul yang diberikan kepada kami adalah menjaga kontaminasi isolasi mandiri dan desinfeksi pasca isolasi mandiri. Izin dengan share screen boleh, Mbak? Bisa ya? Sakit Pak, sakit. Ya, jadi tidak seluruhnya nanti kami sampaikan, tapi sedikit saja yang kami rangkum. Jadi topiknya saya kira sangat menarik karena kita tahu belakangan ini sejak awal Juni di daerah istimewa Yogyakarta atau khususnya di Kabupaten Sleman, peningkatan kasusnya sangat luar biasa. Jadi kalau sebelum Juni kita anggap puncak kasus COVID di Sleman khususnya itu adalah di bulan Januari. Dan bulan Januari itu merupakan akumulasi dari efek libur panjang akhir bulan Oktober ya. Jadi bukan efek dari libur akhir tahun, tapi libur di akhir Oktober itu ada libur 5 hari. Kemudian bulan November itu merangkak naik dan Desember sangat tinggi. Kemudian melonjak di bulan Januari itu kasus tertinggi terjadi pada minggu keempat Januari. Ya. Kemudian dengan diberi treatment berupa PPKM ya, yang semula namanya hanya PPKM, kemudian diteruskan dengan PPKM mikro, dan terakhir ini adalah PPKM darurat. Ketika diintervensi PPKM pada tanggal 11 Januari, itu bulan Februari menurun drastis, kemudian Maret masih relatif rendah, April mulai agak sedikit meningkat, Mei itu di tengah-tengah Mei ada libur panjang 5 hari. Nah itu kita memperkirakan bahwa dengan adanya libur pertengahan Mei itu nanti akan terjadi lonjakan pada bulan Juni dan akan berlanjut terus sampai bulan Juli. Bahkan menurut perkiraan dengan pola yang sama, kira-kira bulan Agustus itu akhir dari puncak lonjakan. Dan kita semuanya menyaksikan bersama bahwa selama bulan Juni dan Juli ini lonjakan kasusnya di Sleman sangat tinggi, sangat luar biasa. Mengapa bisa demikian? Tadi sudah disinggung oleh Bapak Wakil Rektor ya bahwa antara lain penyebabnya adalah adanya isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini memang dibenarkan oleh petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Orang yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan itu diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah. Ya. Sebetulnya masih ada komanya dengan catatan rumahnya memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Nah sayangnya mungkin memenuhi syarat ataupun tidak, kebanyakan memilih isolasi mandiri. Nah mengapa kok memilih isolasi mandiri? Karena dari komentar-komentar yang kita dengar dari para penyintas COVID itu mengatakan bahwa isolasi itu paling tidak nyaman. Ya. Di rumah sakit tidak nyaman selama 10 sampai 14 hari. Diisolasi di shelter juga tidak nyaman ya, karena tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Paling nyaman itu isolasi mandiri. Nah, di balik kenyamanan itulah sebetulnya pangkal dari masalah yang kemudian terjadi ledakan pada bulan Juni dan berlanjut pada bulan Juli saat ini. Mengapa demikian? Dari data ataupun dari informasi yang kita peroleh itu sebagian
besar ya, isolasi mandirinya memenuhi syarat ya, rumahnya. Tapi sebagian kecil itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syaratnya mulai dari ruangnya tidak ada ruang yang tersendiri, kemudian tidak ada kamar mandi sendiri, kemudian ketika melakukan isolasi mandiri juga tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang mestinya diterapkan pada saat isolasi mandiri. Sehingga dengan kondisi seperti itulah makanya terjadi klaster-klaster keluarga. Ya, jadi yang sakit misalnya pertamanya adalah ayah, ya, kemudian karena satu rumah itu dia katakanlah ayah kamar sendiri, tapi istri di kamar yang lain, mungkin anak-anaknya di kamar yang lain. Tapi dari kamarnya ayah ini tetap ada perjalanan keluar dari kamar ya, karena harus ke kamar mandi. Kamar mandinya tidak ada di dalam. Kemudian selama di kamar mandi mungkin ada percikan-percikan ludah di kamar mandi, mungkin di tempat pegangan pintu kamar ya dan seterusnya. Yang itu semuanya masih memungkinkan terjadinya percikan ludah yang bisa menular kepada anggota keluarga yang lain. Tidak perlu dibuktikan secara ilmiah katakanlah demikian, tapi terbukti bahwa istrinya kemudian tertular, anaknya kemudian tertular, orang tua yang tinggal serumah tertular. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, si penderita yang positif ini sudah isolasi mandiri, mengenakan masker katakanlah demikian, tapi dia masih beraktivitas keluar rumah. Misalnya rokoknya habis, jalan sendiri beli rokok. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, ingin sholatnya berjamaah. Sudah terbukti. Ada imam masjid yang sudah positif, statusnya isolasi mandiri, masih menjadi imam masjid, dan terbukti makmumnya ini di belakang-belakangnya kemudian juga positif di beberapa tempat. Ya, kemudian juga ada yang ikut ronda, ya, ada yang ikut takziah, ya, misalnya tetangganya ada yang meninggal masih datang dengan alasan dia sebagai makhluk sosial dia harus melakukan interaksi sosial yang semestinya. Kemudian berbagai aktivitas sosial yang lain, bahkan olahraga. Olahraga ini kalau sendirian mungkin masih tidak masalah. Tapi olahraganya karena di jalanan atau mungkin di halaman di tempat terbuka, itu tetap ada kemungkinan menularkan kepada orang lain. Itu adalah kajian yang kita dapatkan sehingga peningkatan penambahan kasusnya ini sangat luar biasa untuk di Sleman. Yang terakhir kami catat data hari Sabtu yang lalu itu dari bukan hari Sabtu, hari Kamis ya, sekarang hari Sabtu, 2 hari yang lalu itu total kasus aktif di Kabupaten Sleman itu ada 6.514. Kemudian di antara 6.514 tersebut 5.419 diantaranya itu isolasi mandiri. Saya tadi menyampaikan katakanlah yang 75% melaksanakan isolasi mandiri dengan baik. Ya. Itu tidak menularkan kepada orang lain. Tapi yang 25% dari 5.419 ini sekitar 1.300-an lah ya. Sekitar 1.300-an itu yang melakukan isolasi mandiri dengan tidak benar. Sehingga dia akan menularkan kepada anggota keluarganya, kepada warga sekitarnya, kepada tetangga, kepada teman kerja, dan seterusnya. Itulah yang terjadi sampai saat ini, angka kejadian penularan lokal itu masih sangat tinggi. Dari tiap hari penambahan kasus di Kabupaten Sleman, 90% itu adalah hasil tracing kontak erat. Hal ini menunjukkan bahwa penularannya terjadi secara setempat community transmission, dan ini kalau tidak segera diatasi, ya tentu saja sangat membahayakan dalam jangka yang cukup panjang. Makanya tadi kami apresiasi sangat tinggi kepada Bapak Rektor maupun jajarannya yang belakangan ini terus gencar menyediakan shelter-shelter. Ya. Karena kami di pemerintah Kabupaten Sleman dari awal sudah menyediakan shelter-shelter, baik itu di asrama haji, di Rusun Gemawang, ya, kemudian melebar ke beberapa perguruan tinggi, itu tidak cukup menampung
para penyintas COVID atau para penderita COVID yang harus isolasi, ya, karena rumah sakit penuh, ya, kemudian shelter pun juga penuh. Akhirnya kita meminta seluruh kelurahan itu membentuk shelter dan sampai saat ini juga belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Sehingga dengan dari Universitas Gadjah Mada dengan aset atau dengan fasilitas yang tersedia bisa menyediakan ratusan bed, ya, baik di Wisma Kagama, di UC, kemudian di Asrama Dharma Putra Karanggayam dan di Masjid Madriyah tadi, itu nanti akan sangat membantu memutus rantai penularan. Ya. Jadi itu sebetulnya secara umum yang terkait dengan penerapan ini dekontaminasi, ya, ataupun disinfeksi pasca isolasi mandiri. Kami sampaikan sedikit, ya, kami tambahkan sedikit bahwa saya kira ini kalau materi seperti ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Yang terkait dengan isolasi mandiri tadi mungkin ini. Jadi, nah ini yang kita lakukan selama ini, ya, itu mungkin rumahnya bagus, ya, 2 lantai, ya, yang positif tinggal di kamar tersendiri di atas, kamar atas misalnya. Tapi dia masih hilir mudik atau masih sering turun, berpegangan pada railing atau pegangan tangga, ya, kemudian gagang pintu. Kemudian juga mengingatkan kembali bahwa kertas, ya, juga termasuk uang, ya, kemudian meja dan kursi ini juga tempat percikan ludah yang bisa menyebarkan virus corona, ya. Sehingga pernah suatu ketika itu suatu kantor yang memang urusannya dengan kertas terus, yaitu katakanlah kantor kependudukan dan catatan sipil, yang datang kita tidak tahu apakah semuanya negatif atau ada sebagian yang positif. Nah, padahal yang dia setorkan, diserahkan ke pegawainya itu adalah berkas kertas yang mungkin saja masih terkena percikan ludah tadi. Terjadilah satu kantor itu sebagian besar mengalami positif sampai ke kepalanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kertas ini memang menjadi perantara dari penularan virus corona tersebut. Kemudian juga kita lihat para teller di bank-bank, ya, di perbankan. Dari catatan kami cukup banyak yang baik itu bank umum pemerintah, bank umum swasta, sampai ke koperasi-koperasi, itu banyak yang terjadi penularan karena melalui transmisi melalui lembar kertas uang tersebut. Kita ingatkan saja bahwa kursi, ya, kemudian barang-barang yang terbuat dari semacam kursi seperti itu virus bisa bertahan sampai 4 hari. Kemudian di uang kertas itu bisa 4 sampai 5 hari. Di gagang pintu tadi bisa sampai 5 hari. Sarung tangan hanya 8 jam. Kemudian di toilet yang tadi kami sampaikan, kalau isolasi mandiri toiletnya bareng-bareng, itu bukan tidak mungkin akan terjadi penularan juga di toilet atau di kamar mandi. Kemudian kalau sarana makannya tidak dikelola dengan benar, itu juga bisa menyebabkan penularan melalui ring maupun gelas. Kemudian tadi meja juga sama sekitar 4 hari, ya. Nah, ini yang juga menjadi catatan mesin ATM. Jadi kalau kita masih sering melihat antrian di ATM, kemudian di sana biasanya sudah disediakan hand sanitizer, atau sebelumnya diminta cuci tangan. Tapi kan kita ada kalanya hand sanitizer-nya tempatnya masih ada, tapi isinya sudah kosong. Ya. Misalnya fenomenanya karena memang sudah terlalu lama pandeminya berlangsung, sehingga kadang-kadang terjadi kejenuhan. Kemudian ini tadi sudah kami sampaikan, ya, perkembangan kasus di Kabupaten Sleman itu di bulan Januari ini minggu keempat merupakan
puncaknya, kemudian yang terakhir itu mulai Juni meningkat dan puncaknya itu pada bulan Juli, termasuk angka kematiannya ya, termasuk jumlah yang meninggal di bulan Juli juga sangat tinggi. Saya kira ini secara umum saja sudah sering kita dapatkan informasinya. Nah, kemudian ini juga sudah kalau di pemerintah pusat yang umum menggunakan istilah 3M ya. 3M itu memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan menjaga jarak ya. Belakangan ada yang mengembangkan menjadi 4M, ada yang mengembangkan menjadi 5M ya dan seterusnya. Yang M keempat itu adalah mengurangi aktivitas, M kelima adalah mencegah kerumunan. Itu adalah turunan dari menjaga jarak sebetulnya. Ya. Dan kalau di Sleman kita menyebutnya dengan Cita Mas Jajar ya. Cita itu singkatan dari cuci tangan, Mas itu singkatan dari pakai masker, dan Jajar itu adalah singkatan dari jaga. Ini hanya untuk memudahkan, membedakan dengan penyakit yang lain ya, karena 3M itu sudah selama ini sudah menjadi trademarknya demam berdarah, sehingga kita Pak Joko, ya, siap ya. Apakah Bapak men-share materi ya? Sepertinya belum kelihatan. Iya betul. Ya, belum kelihatan. Iya. Oh ya, mohon maaf. Ini saya share materi dari awal. Oh, ya. belum kelihatan. Mohon maaf kalau belum. Oh iya, ternyata dari tadi belum kelihatan ya Pak ya. Jarang, ya. Ya, mohon maaf. Ya, ini share screen ya. Ya. Kalau memang tidak bisa, kalau begitu saya tidak usah pakai share screen ya. Saya lanjutkan sedikit saja. Jadi yang kami sampaikan tadi gambaran tentang terakhir tadi tentang 3M. Ya, 3M itu kita menggunakan istilah Cita Mas Jajar. Kemudian yang saya coba ulangi bisa enggak ya untuk ini apakah sudah terlihat? Belum Pak. Belum? Oh tetap belum ya? Dari share screen belum nih Pak Tampun. Yang panah ke atas itu? Share screen sampun ya tadi? Sampun ya. Dari awal sudah kami share screen. Nah. Ya, mohon maaf ini karena tidak. Ya, mohon maaf karena mungkin tidak bisa tershare. Kami lanjutkan saja dengan paparan saja, nggih. Nggih. Sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk isolasi mandiri itu di Kabupaten Sleman yang paling tinggi ya. Dan sekarang diusahakan sudah ada shelter-shelter itu kita harapkan bisa dirawat di shelter dan satu hal lagi yang menarik belakangan ini adalah bahwa adanya informasi varian baru. Nah, varian baru ini di Menteri Kesehatan sudah sering memberikan statement ya bahwa di DKI dan di DI ini agak membahayakan kalau sampai tidak segera terkontrol ya. Karena apa? Karena kemungkinan adanya varian baru. Nah, kami dari awal tidak bisa memastikan bahwa apakah sudah ada varian baru atau tidak, tapi yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa varian baru Delta itu kita tidak tahu masuknya dari mana, tapi yang jelas ciri khasnya itu adalah penularannya sangat mudah dan sangat cepat. Kemudian ciri yang kedua, kalau sembuh juga sembuh dengan cepat, ya, tapi kalau memburuk juga memburuk dengan cepat. Ya. Dan itulah yang terjadi sekarang ini banyak pasien yang isolasi mandiri itu tiba-tiba mengalami desaturasi, ya, saturasi oksigennya di bawah 90 dan dalam waktu cepat langsung terus menurun. Sehingga banyak yang meninggal dunia di rumah ya, dalam status isolasi mandiri.
Nah, itu yang perlu kita ingatkan ya bahwa varian baru ini kita memang agak sulit untuk memastikan, perlu waktu untuk membuktikan adanya varian baru, tapi dari sisi gejala terlihat ada gejalanya seperti itu, cara penularan seperti itu, memang kemungkinan sudah terjadi adanya varian Delta tersebut. Ya. Karena peningkatannya luar biasa cepat dan pasien yang meninggal sampai rumah sakit sudah kritis, kemudian meninggal. Kemudian berikutnya yang masih menjadi topik dari bahasan kita itu adalah tentang bagaimana setelah sebentar, saya coba lagi. Ya. Sekarang mesinnya sudah terlihat nih Pak. Ya, saya kira ini cara pencegahan tadi. Kemudian ini saya kira kalau pakar PPI saya kira sudah sangat memahami, ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut cara cuci tangan yang benar seperti apa. Kemudian penggunaan masker, ya ini juga sudah sangat familiar, tapi pada kesempatan yang baik ini kita ingatkan kembali ya bahwa orang dengan masker itu kalau sama-sama menggunakan masker itu diharapkan penularan coronavirus corona ini sampai berkurang 95%. Ya, kemudian ini saya kira menggunakan masker saya kira sama lah. Nah, ini panduannya, ini juga hanya mengingatkan kembali tadi sudah saya secara umum sudah kami sampaikan ya tentang bagaimana untuk melakukan isolasi. Ya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali bedanya isolasi dan karantina yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Isolasi itu adalah mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit. Ya, kalau kata kuncinya, isolasi itu untuk orang yang sakit disendirikan supaya tidak menularkan kepada orang yang sehat. Kalau karantina itu adalah memisahkan orang yang sehat supaya tidak berhubungan dengan orang yang sakit. Ya, kemudian ini sama, ya, saya kira saya tadi sudah sampai ke ini ya pasca isolasi mandiri ini bagaimana ya, ini sama dengan yang kita sampaikan tadi bagaimana untuk isolasi berbasis komunitas. Kemudian ini juga shelter tadi sudah kami singgung di depan, protokolnya juga sudah. Nah kemudian monitoringnya seperti apa sudah ini pada anak. Kemudian disinfeksi permukaan tadi juga sudah kami sampaikan ya, ini hanya untuk mengingatkan kembali saja, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Jadi disinfeksi permukaan di lingkungan pasien itu dipastikan bahwa tidak ada disinfeksi tersebut dalam keadaan tidak ada manusia atau hewan ataupun makanan dan minuman. Ya. Kemudian dalam melakukan desinfeksi pun harus menggunakan alat pelindung diri, baik itu berupa baju pelindung, penutup kepala, sarung tangan sekali pakai, masker, sepatu boot, kacamata Google, dan sepatu bootnya 2 kali. Ya. Nah ini saya yakin tidak dilakukan ya, ketika melakukan isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri yang sudah masuk kamar, tidak dilakukan desinfeksi dulu. Yang saya sampaikan bahwa sekitar 75% itu melakukannya dengan benar, pedoman seperti ini pasti sudah dilaksanakan. Tapi yang sekitar 25% belum menerapkan, itulah yang kemudian menimbulkan penularan setempat. Kemudian jenis-jenis disinfektan, ada yang berasal dari klorin atau pemutih, ada yang dari berbasis alkohol, ya. Kemudian karbol, kemudian bahkan juga bisa menggunakan pembersih. Ini yang tadi kami sampaikan, di Sleman kita sebut dengan Cita Mas Jajar. Cuci tangan, pakai sabun, memakai masker,
dan jaga jarak. Ini sebagai referensinya. Saya kira secara umum demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau kurang runtut atau kurang sistematis dan tadi terhambat secara teknis ini tadi ternyata belum kami share screen-nya. Kami share lihat screen sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada diskusi bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Kalau ada kurang salahnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.